Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Pandu Praudita yang membersamai kalian pada mata kuliah Ragam Hias Nusantara. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita langsung pada materi kali ini. Ragam Hias Tenun. Baik, kita mulai dari mengenal apa itu tenun. Tenun merupakan teknik pembuatan kain dengan prinsip menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dalam wastra Nusantara, tenun muncul dalam berbagai artefak seperti songket yang tersebar di Minangkabau, Palembang, Sumba, terus kemudian ada Dayak, ada Toraja, dan sebagainya. Kemudian ulos yang berkembang di Batak dan tapis yang berkembang di Lampung. Ada dua teknik pemberian ragam hias pada tenun, yaitu dikerjakan pada saat bersamaan kain tenun dibuat dan menyulam kembali tenun yang sudah jadi. Pada intinya, pembuatan motif pada kain tenun ini dikerjakan atau dibuat melalui sulaman benang. Di sebelah kanan kalian bisa melihat bagian pembagian kain tenun. Di bagian paling atas dan bagian paling bawah itu ada bagian kepala, ya. Jadi ada bagian kepala ini. Kemudian bagian kanan dan kiri ada bagian tepi, dan di tengah itu adalah badan. Baik, kita mulai dari songket Minangkabau. Songket khas Minangkabau yang terkenal berasal dari Pandai Singkek. Kerajinan ini kemudian diangkat sebagai potensi kebudayaan di Indonesia yang diabadikan dalam uang kertas 5.000 emisi tahun 2001. Ya, jadi bisa kalian lihat di sini pengrajin, ini alat tenunnya, dan ini kain tenunnya yang sedang dikerjakan oleh pengrajin. Nah, pengrajin tenun Pandai Singkek, Sumatera Barat. Baik, kita masuk pada ragam hias pada songket Minangkabau. Jadi banyak sekali ragam hias yang muncul pada songket Minangkabau. Tapi pada kesempatan ini saya akan memaparkan 6 motif yang terdapat pada songket Minangkabau. Yang pertama itu motif Saik Kalamai. Itu merupakan motif songket yang berbentuk wajik, ya. Kalamai berarti wajik, bermakna sifat hemat atau tidak bodoh. Jadi ini wajik ini, ya. Jadi motifnya ini berjenis geometris dengan kategori kawung, ya. Kategorinya itu kawung. Ini motifnya. Kemudian motif tampuk manggih, sama seperti kalamai, yaitu berdasar motif geometris dengan kategorinya kawung, namun di sini lebih kecil, dia lebih kecil dan disusun dari persegi-persegi atau wajik-wajik, gitu ya, yang memiliki arti bahwa kecil belum tentu tidak dapat membantu. Justru hal-hal yang besar itu dibentuk dari hal-hal yang kecil, gitu ya. Kemudian motif itik pulang patah merupakan motif geometris yang mengambil bentuk itik berbaris. Jadi motifnya itu seperti itik, ya, itik yang sedang berbaris. Ini dalam motif geometris ini disebut sebagai motif pilin, ya, pilin, ya, bermakna solidaritas dalam kelompok. Kemudian selanjutnya adalah motif pucuk rabuang, merupakan motif geometris berjenis tumpal. Tumpal itu segitiga yang berjajar, gitu ya. Motif ini bermakna kehidupan yang berguna. Karena di sini rabuang itu dari kata kalau dalam bahasa Indonesia itu rebung. Rebung itu adalah bambu muda. Bambu muda itu adalah bibit sesuatu hal yang sangat berguna, ya. Karena bambu muda itu kan akan menjadi tumbuh pohon bambu, gitu kan. Dan bambu itu sangat berfungsi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian motif sajamba makan merupakan motif geometris 4 persegi 4, ya, yang berhadapan, bermakna tradisi makan bersama atau berbagi rezeki. Di sini, ya. Jadi seperti motif kawung, hanya saja di sini dia wajiknya justru itu adalah
bidang negatif dari persegi-persegi yang membentuknya. Nah, ini seperti orang-orang yang sedang berhadapan, gitu ya. Kemudian yang terakhir motif salwa laka merupakan motif geometris saling bersilang bermakna jalinan masyarakat yang kuat membentuk persatuan dan kesatuan. Nah, ini pun juga masuk dalam kategori motif pilin ya. Jadi ini termasuk pada motif pilin dan ini silangnya seperti ini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk pada ulos Batak. Tenun yang berkembang di Sumatera Utara, terutama pada kalangan masyarakat Batak, lebih sering digunakan sebagai selendang yang biasa disebut dengan ulos. Ragam hias pada ulos Batak. Oke, di sini juga saya sampaikan ada 6 motif pada ulos. Yang pertama motif sihotang. Merupakan ulos dengan motif abstrak berupa wajik pipih ya di sini ya wajik pipih. Di sisi lain juga bermotif zigzag atau tumpal di sini ya tumpal bergerigi yang terlihat lebih renggang. Kemudian motif selanjutnya motif bintang maratur merupakan ulos dengan motif geometris yaitu zigzag atau tumpal yang memiliki kerapatan. Jadi seperti ini motifnya, dia zigzag atau kita bisa sebut sebagai tumpal. Di sini juga ada, ya. Nah, tapi dia lebih rapat ketimbang dari motif sihotang ini. Kemudian motif selanjutnya motif bolean merupakan ulos dengan warna dasar hitam, hitam dengan garis-garis warna kontras dominan warna merah. Jadi ini garis-garis. Oke, garis pun juga kita sebut sebagai motif atau kalau motif itu terangkai maka disebut sebagai pola. Ya. Motif itu garis itu termasuk pada motif. Kalau ini kan motif yang bersambung ini, jadi motif tumpal ya. Kalau ini adalah motif-motif garis. Selanjutnya motif sadu merupakan ulos dengan motif abstrak dan tumbuhan dengan dominasi warna merah. Di sini ada motif tumbuhannya, ya. Dominansinya warna merah. Di bagian bawah juga terdapat motif kawung di sini. Kemudian motif tumtuman merupakan ulos dengan dominan motif geometris berupa bintang dan wajik di bagian kepala di sini. Ini adalah bintang yang terdapat pada kepala tenun atau ulos. Ya. Kemudian motif ragi hontang merupakan ulos dengan motif susunan garis-garis rapat di bagian badan ulos. Ya, di sini ulosnya, bagian badannya di sini. Ini tepi, ini juga tepi. Sampai ke bagian kepala itu sama ya, bagian kepala bawah juga sama. Jadi di sini motifnya itu garis-garis. Yang berbeda adalah warnanya, pembagian warnanya. Oke. Selanjutnya, tapis Lampung. Tenun yang berkembang di masyarakat Lampung biasa disebut dengan tapis. Apa itu tapis? Ya, jadi dia disulam dengan benang kapas. Ya. Jadi sulamannya itu menggunakan benang kapas di sini. Juga sering menggunakan benang emas juga untuk menjadi selingannya. Ragam hias pada tapis Lampung. Yang pertama adalah motif lereng-lereng. Ya. Merupakan tapis dengan motif geometris tumpal yang digambarkan menyerupai lereng. Jadi ini adalah tumpalnya. Sama ini juga tumpal. Ya. Ini juga segitiga ke atas dan ke bawah sehingga mirip seperti lereng ya. Kemudian yang kedua, motif gunung merupakan tapis dengan motif geometris jenis minder dengan dasar bentuk segitiga yang digambarkan bentuk gunung. Nah, motif perbedaan antara motif motif tumpal dengan motif minder adalah bahwa motif minder itu dia memiliki sambungan, gitu
Jadi ada sambungan ke bawah dan ke atas gitu. Ini motif segitiga, ini bidang segitiga, dan ini juga bidang segitiga, tapi ini segitiganya menuju ke atas dan ini ke bawah, dan kemudian disambungkan pada satu garis lurus. Ini membentuk satu motif geometris yang disebut sebagai minder. Kemudian motif bukit merupakan tapis dengan motif geometris berupa garis dengan selingan bidang wajik pada jarak tertentu. Di sini ya. Kemudian dia disambung dengan satu garis, kemudian wajik juga, kemudian garis, wajik, dan seterusnya. Selanjutnya motif Raja Medal merupakan tapis dengan motif alami naga dengan selingan motif geometris tumpal. Ini adalah naganya ya. Naga. Jangan terlalu realis untuk mengimajinasi naganya, ya seperti ini naganya ya. Kemudian tumpalnya di sini. Ini tumpalnya. Kemudian motif Raja Tunggal merupakan tapis dengan dominan motif alami berupa kerbau dengan selingan motif geometris meander. Ini Raja ini kerbaunya, motif kerbau, kemudian ini tumpalnya. Jadi ini ke bawah, kemudian ke atas, ke bawah lagi, ke atas, dan sebagainya, terus dan seterusnya. Dan terakhir motif gajah Menghem merupakan tapis dengan dominan motif alami berupa gajah pada bagian kain tapis dengan selingan motif geometris tumpal atau meander. Jadi di sini di bagian badannya itu terdapat motif-motif gajah. Ya. Kemudian di bagian tengahnya itu ada selingan motif meander ini. Ini bawah ke atas, dan sebagainya. Sedangkan ini adalah tumpal. Ya. Berbeda dengan ini sebenarnya juga atas bawah, tapi ini terpisah, antara atas dan bawah itu terpisah. Sedangkan kalau minder itu selalu tergabung ya, antara yang mengarah ke atas dan mengarah ke bawah. Oke, selanjutnya adalah songket Sumbawa. Kebanyakan songket Sumbawa bermotif fauna seperti kuda, ayam, rusa, lobster, burung, dan sebagainya. Ragam hias pada songket Sumbawa. Di sini saya contohkan ada 6 motif yang muncul dari sekian banyak motif yang ada pada songket Sumbawa. Ya. Yang pertama adalah motif kuda atau jara, memiliki makna kepemimpinan, kepahlawanan, keagungan, dan menjadi simbol nenek moyang. Sehingga biasanya motif ini digunakan oleh pemimpin. Ya, gitu. Ini motif yang dibuat secara stilasi. Ya. Yang kedua, motif ayam atau manu, memiliki makna kehidupan wanita dalam rumah tangga. Di sini ayamnya juga dibuat secara stilasi. Di sini juga terlihat seperti motif kuda ya. Yang bagian tadi yang kuda itu juga terlihat motif ayam sebenarnya. Ya. Di bagian atas motif ayam pun juga terdapat motif burung. Ya. Nah ini memang pembicaraannya adalah per motif, per icon yang muncul, per simbol yang muncul pada sebuah kain atau songket. Selanjutnya nomor 3, motif udang atau kurangu melambangkan persaudaraan dan persatuan dan kesatuan ya. Di sini juga terlihat bahwa lobster atau udang ini dibuat secara stilasi ya. Ini bagian kepalanya, ada kakinya juga. Di sini terlihat juga sebenarnya ada motif geometrisnya juga ya. Motif kawongnya juga di sini. Ya, bagian pinggirnya. Nomor 4, motif burung kakak tua atau yang disebut kakak memiliki makna persatuan. Di sini burung kakak tua terlihat seperti ayam, oke, nggak apa-apa karena ini adalah stilasi. Ya. Stilasi bisa aja mirip dengan apapun. Ya. Ada kuda yang mirip dengan kerbau, ada kerbau mirip dengan rusa dan sebagainya. Ya. Jadi ya seperti itulah namanya seniman. Ya. Maksudnya pengetahuan-pengetahuan di daerah, di antar daerah itu memiliki kemampuan masing-masing gitu ya. Nah, di sini yang menjadi selingan adalah motif tumpal ya. Antara satu motif dengan motif yang lain itu terjadi selingan yaitu motif tumpal, geometris tumpal. Oke, motif yang kelima yaitu motif manusia atau yang disebut sebagai tau, dianggap berfungsi sebagai penolak kejahatan dan mengandung makna kesaktian. Nah, di sini motif manusia yang digayakan baik stilasi ya,
stilasi karena dia juga digayakan garis-garisnya. Kemudian distorsi. Di sini tangannya seperti lentur ya, dan kakinya itu seperti besar gitu. Nah, kan distorsi. Di sini juga ada manusia yang lain di mana motifnya itu kecil, tangannya panjang lentur, di bagian telapak tangan juga membesar dan bagian kakinya juga membesar. Ya namanya penggayaan ya seperti ini ya gitu. Oke, selanjutnya adalah motif rusa atau ruha melambangkan kebijaksanaan pemimpin yang memperhatikan kehidupan masyarakat yang dipimpinnya serta mampu mengatasi permasalahan. Di sini ya, rusa ini tanduk rusa ya, saling berhadapan gitu ya. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya, tapi perlu diingat bahwa di Indonesia itu masih banyak daerah-daerah penghasil tenun ya. Di Nusantara ini banyak sekali penghasil tenunnya seperti Toraja, Dayak, Bugis, Bali, bahkan kemudian di Papua ya, bahwa di Jawa pun juga ada. Gitu. Jadi banyak sekali penghasil tenun. Nah, di sini saya hanya mencontohkan songket dari Palembang dan Sumbawa ya. Kemudian ada ulos dari Batak dan tapis dari Lampung gitu. Kalian bisa mengeksplorasi tenun-tenun yang berasal dari daerah-daerah lainnya. Oke. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa ajukan di kolom komentar atau di WhatsApp grup. Bila ada salah kata atau salah ucap, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.